Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Hidayani Haq dengan NIM 238107076 dari kelas PGMI 5C. Tema yang saya ambil yaitu kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi. Materinya menjelaskan mengenai bentuk kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, serta peran pelaku ekonomi seperti produsen, distributor, dan juga konsumen. Adapun tujuan pembelajarannya itu, yang pertama menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antar pelaku ekonomi. Dan yang keempat, menunjukkan sikap jujur, kerjasama, dan tanggung jawab melalui permainan monopoli pembelajaran ini. Nama media pembelajaran yang telah saya buat yaitu Monopoli Pembelajaran atau Edu Monopoli. Nah, fungsinya ini, media ini tuh digunakan untuk mengenalkan konsep kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi melalui permainan monopoli yang dikombinasikan dengan ada kartu soal, ada kartu baca, juga ada kartu tantangan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar siswa belajar sambil bermain dan juga bisa memahami nih materi dengan cara yang menyenangkan. Kemudian bahan yang digunakannya itu ada kertas HVS ukuran A3 dan juga A4, ada juga gunting, lem, dan juga selotip. Untuk cara kerjanya, siswa bermain monopoli seperti biasanya ya, menggunakan dadu dan juga pion. Siswa dapat bermain secara mandiri ataupun secara kelompok. Nah, mengingat jumlah siswa di kelas itu banyak, jadi disarankan permainan ini tuh dimainkan secara berkelompok saja. Ketika pion berhenti di kotak tertentu, siswa mengambil kartu soal, kartu baca, atau kartu tantangan sesuai petunjuk di kotak tersebut. Jika mendapatkan kartu soal, siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Jika siswa mendapatkan kartu baca, maka siswa membaca isi kartu yang berisi informasi singkat tentang konsep peran pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi. Nah, jika siswa mendapatkan kartu tantangan, maka siswa melakukan tantangan sesuai dengan perintah yang ada pada kartu. Nah, pada awal permainan ini, setiap anggota mendapatkan 100 poin. Siswa mendapatkan poin tambahan jika bisa menjawab atau mengerjakan tantangannya. Jika siswa tidak dapat menjawab atau mengerjakan perintah yang ada, maka poin dikurangi sesuai dengan poin yang ada pada kartu. Nah, poin ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jawaban atau partisipasi siswa. Namun, jika poin minus atau kurang, maka siswa harus mengulang dari awal atau dari titik start yang ini. Kemudian, langkah-langkah penggunaan media pembelajaran Edu Monopoli atau monopoli pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran itu, guru dapat membuka pembelajaran dengan apresiasi tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar siswa. Nah, kemudian siswa ini diberi kesempatan untuk membaca materi seputar kegiatan ekonomi dan juga peran pelaku ekonomi. Setelah itu, guru bisa menjelaskan nih aturan permainan monopoli pembelajarannya dan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Nah, setiap kelompok ini memainkan monopoli dan membaca kartu-kartu yang didapatkan secara bergantian. Guru juga harus mengamati dan juga memberikan bimbingan. Setelah permainan selesai, guru dan juga siswa bisa mendiskusikan isi dari kartunya serta menyimpulkan nih materi tentang kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi.
Landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung media pembelajaran ini berlandaskan pada teori Brunner dan juga David Cope. Menurut Brunner, pengalaman belajar itu harus melewati 3 tahap, yaitu enaktif atau melalui tindakan, ikonik melalui gambar atau simbol, dan juga simbolik melalui konsep. Monopoli pembelajaran ini mendukung kedua teori ini karena memungkinkan siswa belajar secara aktif, dapat berinteraksi dengan sosial. Kemudian, berlandaskan juga melalui experiential learning dari teori Kolb. Nah, experiential learning ini menekankan proses pembelajaran secara siklus yang melibatkan pengalaman konkret, refleksi, konseptualisasi abstrak, dan juga eksperimen aktif. Kemudian refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa. Nah, media monopoli pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan juga partisipasi siswa dalam pembelajaran IPS. Jadi, siswa ini bukan hanya memahami teori tentang kegiatan ekonomi dan peran pelaku ekonomi, tetapi juga siswa dapat bekerja sama, sportivitas, dan berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan yang ada. Media ini juga membantu guru menjelaskan materi yang abstrak dengan cara yang konkret sesuai dengan karakteristik siswa di MI atau SD. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai media ajar yang telah saya buat. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.